Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mendapatkan kewajiban untuk menjelaskan tentang PowerPoint dengan segala seluk-beluknya hingga akhirnya menjadi sebuah video pembelajaran. Baiklah, kita mulai. Untuk membuat sebuah video pembelajaran yang baik, tentu kita butuh persiapan. Di antara persiapan yang penting adalah kita persiapkan materinya agar apa yang kita sampaikan pada PowerPoint nanti menjadi sebuah materi yang runtut, sistematis, utuh, dan mudah dicerna serta dipelajari oleh siswa. Contohnya seperti ini adalah materi dalam mata pelajaran sejarah, yaitu langkah-langkah penelitian sejarah. Ada 4 langkah: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Maka dari materi-materi yang banyak itu yang kita ambil dari berbagai buku ataupun dari file yang sudah kita siapkan, kemudian kita ringkas menjadi sub-sub bagian besar. Seperti dalam hal ini adalah 4 bagian, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, kemudian bagian-bagian ini nanti kita jelaskan satu persatu. Contoh yang lain misalnya ini, ada Caenozoikum, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, ada Neozoikum. Adalah pembagian zaman dalam sejarah berdasarkan geologi. Pembagian seperti ini tidak boleh dibolak-balik urutannya, tentunya harus tetap urut seperti itu. Nah, misalnya kita akan membuat PowerPoint tentang pembagian dari zaman berdasarkan geologi, maka kerangka ini harus dijelaskan dulu, harus dibuat dulu. Dan uraian-uraian PowerPoint berikutnya adalah merupakan penjelasan dari bagian-bagian ini. Nah, kalau materinya cukup banyak dan banyak unsurnya, maka bisa dibuat bagan dulu. Dari materi itu, dari topik besar, kemudian dipecah menjadi topik-topik kecil, dan kemudian dari topik kecil kemudian didetilkan lagi pada bagian-bagian yang lebih kecil. Sehingga dengan demikian materi yang hendak kita sampaikan pada PowerPoint merupakan materi yang utuh, runtut, dan sistematis serta mudah dipahami, dipelajari oleh siswa. Nah, kalau materi sudah disiapkan dengan baik, maka berikutnya kita buka PowerPoint, kemudian kita akan mendapatkan PowerPoint pertama berwarna putih. Nah, supaya tampilan PowerPoint menarik, maka kita buat background. Kita ganti background warna putih menjadi warna yang lain. Nah, beberapa yang ada di sini adalah contoh dari background yang ada. Sebagian ini yang berwarna putih dari PowerPoint sudah disediakan di PowerPoint, sedangkan yang lain saya buat sendiri dengan Corel Draw. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu belajar sejauh ini tentang Corel Draw, karena di PowerPoint sudah ada, dan juga bisa juga menggunakan background yang polos, misalnya warna hitam, warna hijau. Mengapa? Karena di PowerPoint sudah banyak sekali variasi-variasi yang bisa memperindah tampilan PowerPoint walaupun backgroundnya hanya satu warna. Nah, dalam hal background ini juga perlu diperhatikan bahwa sebaiknya background PowerPoint dalam satu file itu seragam untuk seluruh slide. Ya, mungkin bisa ada yang berbeda pada pembukaan dan pada penutup, namun secara keseluruhan hendaknya sama. Saya masih melihat banyak PowerPoint yang dibuat backgroundnya beraneka ragam.
Pertama, ini akan bisa mengurangi fokus siswa dan juga mengurangi cita rasa keindahan dan kesederhanaan. Maka dari itu hendaknya PowerPoint dibuat backgroundnya sama dalam satu slide atau satu topik. Contohnya yang ini seperti ini juga, kalau memang membuat background yang berwarna seperti ini, maka seluruhnya membuat seperti itu. Nah, sebaiknya materi setelah judul, pembukaan, kemudian dimulai dari gambaran garis besar, ya, yang akan dipelajari oleh siswa. Misalnya ini tentang penjelajahan samudera atau tepatnya latar belakang penjelajahan samudera. Ada beberapa bagian seperti ini. Ini yang digambarkan terlebih dahulu anak-anak sekalian. Topik kita sekarang penjelajahan samudera, lebih khusus adalah latar belakang penjelajahan samudera. Inilah bagian-bagiannya yang nanti akan kita bahas seperti itu. Dan nanti bisa diakhiri lagi setelah dibahas satu-satu, diakhiri lagi juga dengan bagian seperti ini, sehingga ada tampilan awal yang bersifat umum, kemudian dirinci satu-satu, kemudian digabungkan lagi menjadi sebuah penggabungan yang bersifat umum. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa setiap slide sebaiknya hanya menayangkan satu poin. Nah, ini yang juga sering saya lihat, banyak PowerPoint satu slide itu menampilkan banyak tema atau banyak topik atau banyak bahasan. Jadi sebaiknya, karena sebut dengan PowerPoint, maka sebaiknya satu slide hanya berisi satu poin saja. Apa tujuannya? Supaya lebih fokus. Perhatikan di sini, salah satu latar belakang penjelajahan samudera adalah runtuhnya Konstantinopel. Maka gambar di sebelahnya adalah gambar yang memperjelas letak Konstantinopel yang ada pada kotak berwarna merah, yang sekarang namanya beralih menjadi Istanbul. Dan juga yang sering saya temui, banyak PowerPoint yang terlalu banyak tulisan sehingga siswa menjadi jenuh. Jadi sebaiknya minimal 50-50, ada tulisan ada gambar, minimal separuh-separuh gitu ya. Lebih banyak gambar juga tidak masalah, bahkan itu lebih baik, karena tulisan cenderung membuat siswa atau audiens menjadi lebih cepat jenuh. Nah, untuk membuat bagan bisa menggunakan salah satu menu dari PowerPoint yang disebut dengan Smart Art yang sudah tersedia. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini, Smart Art seperti ini, nanti kita bahas satu-satu sehingga PowerPoint menjadi menarik dan juga materi bisa diringkas dalam satu bagan. Nah, berikutnya untuk dijadikan video pembelajaran, maka sebaiknya setiap pergantian slide diberikan transisi seperti tampilan PowerPoint yang dari tadi saya tampilkan. Setiap pergantian ada transisi. Ini transisi, di sini klik, kemudian ada banyak transisi yang bisa kita pilih, dan juga ada option-optionnya di sini yang nanti kita pelajari juga, sehingga tampilan PowerPoint menjadi lebih menarik. Urutan materi disusun secara rapi, sistematis, koheren atau utuh. Jadi satu file, satu keutuhan, sederhana dan mudah dipahami. Ya, ini gambarannya seperti ini. Jadi saya masih melihat PowerPoint sudah bagus dibuat video, tapi ternyata materinya tidak runtut, tidak utuh, sehingga bisa menimbulkan salah paham atau salah konsep pada siswa. Nah, ini harus dihindari. Nah, ini contoh materi yang sistematis juga adalah berurutan. Misalnya dalam sejarah dikenal sebagai timeline, urutan kejadian tidak boleh dibolak-balik, karena kalau dibalik satu saja bisa menimbulkan salah paham, salah pengertian. Ini disebut dengan kronologi. Dalam ilmu lain mungkin juga tahapan-tahapan, tahap 1, 2, 3. Misalnya pada penelitian dalam
pelajaran IPA itu tahap demi tahap harus runtut. Kalau nggak runtut dibalik, maka akan menimbulkan salah pemahaman. Ini yang disebut dengan dalam K13 disebut dengan pengetahuan prosedural. Ada prosedur, ada urutan yang tidak boleh dibolak-balik. Bagaimana dengan mengisi suara yang nanti kita bahas lebih lanjut karena ini masih bersifat umum ya. Pengisian suara sebaiknya dilakukan per slide. Ya, tujuannya apa? Biar lebih mudah dipersiapkan. Apalagi sebagai pemula biasanya grogi ya. Nanti diklik insert di sini, kemudian diklik audio. Bisa audio yang sudah direkam, bisa langsung direcord dari laptop atau dari komputer Bapak Ibu sekalian. Jadi masuk per slide, berhenti dulu, nanti berikutnya lagi. Bisakah langsung seluruhnya dijelaskan? Bisa, tapi bisa menimbulkan kurang nyaman ya. Jadi kalau per slide itu lebih mudah daripada keseluruhan secara langsung. Nah, setelah selesai nantinya setelah dibuat semuanya, maka sebaiknya PowerPoint yang sudah selesai dibuat disusun rapi, indah, ya menarik, sistematis, maka kemudian disimpan dalam 3 jenis file. Ya, ada yang simpan PPTX karena ini diperlukan bagi kita bila satu saat ingin merevisi, menambahkan atau mengurangi. Kemudian PPSX ini masih dalam bentuk PowerPoint tapi bisa langsung tayang, baik gambarnya, baik transisinya maupun suara guru yang menjelaskan, atau dalam bentuk WMV, Windows Media Video, bisa langsung jadi video. Jadi yang sudah disusun rapi, diberi transisi, diberi suara, bisa langsung disimpan sudah jadi video pembelajaran gitu ya. Walaupun filenya masih WMV dianggap berat, nanti file WMV ini supaya lebih ringan dikonversi atau dikonvert menjadi file MP4. Jadi caranya mudah. Bagaimana cara menampilkan guru pada PowerPoint? Nah, nanti dipelajari pada sesi berikutnya oleh Pak Aris gitu ya. Saya kira itu dulu pengetahuan secara umum tentang PowerPoint. Berikutnya akan kita bahas satu-satu supaya lebih ngeh lagi.